Di sini saya membahas Israel menyerang Gaza lagi. Di video saya sebelumnya, saya di situ membahas bahwasanya alasan utama Israel menyerang Gaza yaitu yang dipublikasikan ke publik ya, yaitu karena Hamas tidak menembaskan semua sandera Israel. מכאן ואילך, ישראל תפעל נגד החמאס בעוצמה הולכת וגוברת. ומכאן ואילך, משא ומתן יתנהל רק תחת אש. החמאס כבר הרגיש ביממה האחרונה את נחת זרוענו, ואני רוצה להבטיח לכם, אני רוצה להבטיח לו, זו רק ההתחלה. אנחנו נמשיך להילחם כדי להשיג את כל מטרות המלחמה. שחרור כל חטופינו, חיסול החמאס. Dan bahkan Amerika Serikat mendukung Israel sekarang itu dengan alasan yang sama, karena Hamas tidak mau lepas sandera Israel secara keseluruhan. Clear to Hamas that if they did not release all of the hostages, there would be all hell to pay. And unfortunately, Hamas chose to play games in the media with lives. Yang mana semua ini saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi bagi kalian masih belum menonton video saya, tonton video saya sebelumnya itu. Jadi di sini saya membahas masalah kenapa Hamas itu tidak membebaskan sandera Israel ini. Karena seandainya Hamas ini membebaskan semua sandera Israel, maka Israel itu gak akan menyerang sekarang, gak akan melanggar gencatan senjata. Kalau kita lihat dari segi alasan yang diberitakan ke publik ya, tapi gak tahu alasan sebenarnya Israel menyerang Gaza ini. Tapi secara on the paper yang dipublikasikan ke publik, alasan Israel dan Amerika Serikat menyerang Gaza yaitu karena Hamas tidak melepaskan sandera mereka. Kenapa kok tidak dilepaskan? Dan selamat datang di misi saya. Salah satu alasan utama mengapa Hamas itu tidak melepaskan semua sandera Israel. Alasan utamanya yaitu karena Hamas menggunakan sandera sebagai alat tawar-menawar politik. Mereka tidak hanya menahan sandera sebagai bagian dari strategi militer, sebagai ambisi mereka untuk menyiksa mereka, tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan dalam negosiasi dengan Israel dan negara-negara lain yang terlibat dalam konflik ini. Hamas melihat sandera ini sebagai kartu penting dalam negosiasi dengan negara-negara yang terlibat dari perang ini, terutama untuk menekan Israel agar membebaskan ribuan tahanan Palestina itu sendiri. Ini merupakan strategi Hamas yang biasa dilakukan oleh kemarin-kemarin. Ini telah terbukti bahwasanya Israel ini sering bersedia melakukan pertukaran tahanan dalam jumlah yang sangat besar demi menyelamatkan warganya. Misalnya pada tahun 2011, Hamas itu berhasil menukar satu tentara Israel, Gilad Shalit, dengan lebih dari 1.000 tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel. Bayangkan. Nah, keberhasilan ini membuat Hamas itu semakin kayak yakin bahwasanya dengan menahan sandera ini bisa menjadi strategi efektif untuk membebaskan para pejuangan yang ditahan di penjara Israel. Saat ini, Hamas ini menuntut pembebasan tokoh-tokoh penting seperti Marwan Barghouti serta tahanan wanita dan anak-anak Palestina yang ditahan oleh Israel. Gak hanya digunakan untuk menekan Israel, Hamas ini juga menggunakan sandera ini untuk menambah tekanan politik di dalam negara Israel. Karena kita tahu bahwasanya pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat ini itu berada dalam situasi yang sangat sulit. Di satu sisi, keluarga para sandera ini terus mendesak pemerintah agar segera mencapai kesepakatan gencatan senjata. Dengan adanya gencatan senjata ini, Hamas ini bisa saja membebaskan semua sandera mereka. Namun di sisi lain ya, kelompok sayap kanan Israel, Ben Gvir dan Bezalel Smotrich itu menolak bernegosiasi dengan Hamas dan ingin terus melanjutkan perang sampai Hamas benar-benar hancur lebur. Makanya dengan adanya situasi seperti ini ya, Hamas ini kayak memanfaatkan perpecahan ini dengan menunda pembebasan sandera mereka. Sehingga Netanyahu itu semakin terdesak baik dari dalam negeri maupun dari komunitas internasional. Netanyahu ini bingung sekarang, mau nyerang sandera nanti takut tidak selamat, gak mau nyerang sayap kanan ini sedang menekan untuk melakukan invasi terhadap Hamas secara mati-matian. Gak hanya itu ya, isu sandera ini juga mempengaruhi politik di Palestina dan dunia Arab. Hamas ini ingin menunjukkan bahwasanya mereka itu lebih mampu melawan Israel dibandingkan dengan otoritas Palestina yang lain seperti kayak Fatah yang dipimpin oleh Mahmud Abbas. Jika misalkan Hamas ini berhasil ya membebaskan ribuan tahanan Palestina melalui negosiasi dengan tukar-menukar tahanan ini, mereka akan mendapatkan dukungan yang lebih besar dari rakyat Palestina, terutama di tepi barat.
Selain itu, Hamas juga berharap negara-negara Arab seperti Qatar, Mesir, dan Arab Saudi ini semakin terlibat dalam perundingan dan menekan Israel ini untuk mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi mereka. Jadi Hamas itu sebenarnya sudah mapping sedemikian rupa strategi ini. Bahkan ini tuh berdampak kepada dari sisi internasionalnya nanti. Karena Hamas juga memainkan strategi ini untuk membentuk opini publik global. Mereka ingin menunjukkan bahwasanya Israel telah menahan lebih banyak orang Palestina dibandingkan jumlah sandera yang mereka tahan. Dengan adanya pertukaran yang tidak sebanding tadi ya. Makanya dengan adanya narasi ini nantinya, mereka mencoba menarik simpati masyarakat dunia dan menekan negara-negara barat agar mendesak Israel untuk melakukan pertukaran tahanan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Perancis, Jerman juga berada dalam posisi sulit sekarang. Kenapa? Karena beberapa warganya itu turut menjadi sandera Hamas. Gak hanya warga Israel yang disandera, warga-warga Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman itu juga ditahan. Makanya pemerintahan negara-negara ini itu harus bernegosiasi juga dengan Israel agar sandera mereka itu bisa dibebaskan dengan sama tanpa ada pertumpahan darah. Sementara di saat yang sama, mereka malah tetap mendukung operasi militer Israel di Gaza, terutama Amerika Serikat. Kalau kita lihat ya, dari semua alasan yang saya sudah paparkan tadi mengenai Hamas ini menunjukkan bahwasannya Israel dan Amerika Serikat ini emang serakah dan sangat terburu-buru. Karena gini, seandainya misalkan mereka itu menjalani perjanjian gencatan senjata ini, para sandera ini bisa bebas nanti. Pokoknya Israel itu sangat bijak sekali, Amerika Serikat itu sangat terkutuk sekali. Makanya dengan adanya hal ini, semua orang yang ada di negara-negara luar sana, menurut saya, mereka harus bertindak dan ikut kontribusi dalam konflik ini. Kalian juga harus ikut kontribusi. Terus ikut kontribusi gimana? Apa perang ke sana? Enggak harus perang. Kita lakukan apa yang kita bisa lakukan saja. Yang mana kalau kita sebagai rakyat sipil, kita bisa berkontribusi dengan cara memboikot produk-produk Israel. Karena ini yang bisa kita lakukan. Kita mau perang sana gak bisa. Kita mau donasi misalkan gak punya duit dan segala macam. Maka dari itu kita harus boikot produk-produk Israel ini. Karena gini ya, ketika kita memboikot produk-produk Israel, gampangnya, paling dasarnya, nanti pasti ada tekanan ekonomi. Karena gini, ketika kita beli produk dari perusahaan-perusahaan yang punya keterkaitan dengan Israel, yang pro dengan Israel, sebagian dari uang yang kita keluarkan itu bisa saja secara gak langsung itu masuk ke Israel. Secara tidak langsung bisa membantu Israel. Secara tidak langsung bisa membantu invasi dan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Belum lagi bentuk pajak yang dibayar ke pemerintah mereka. Yang uang itu dari kita ketika kita membeli produk. Belum lagi investasi bisnis yang dilakukan oleh mereka ketika bisnis perusahaannya itu dulu. Atau bahkan dukungan langsung untuk proses penyerangan ke Palestina, menyumbang senjata dan segala macam. Kalau kita lihat ya, banyak perusahaan-perusahaan global yang punya hubungan bisnis dengan Israel. Ada yang berinvestasi di industri teknologi, ada yang punya cabang di sana. Bahkan ada yang terang-terangan mendukung militer Israel. Nah, dengan adanya boikot kini, harapannya ini bisa mengurangi aliran dana ke mereka. Gampangnya, jika misalkan dari hasil perusahaan itu bisa menyumbang 10 rudal, dengan adanya boikot ini, perusahaan turun, penghasilan perusahaan turun, mereka bisa nyumbang 1 rudal saja. Yang mana 1 rudal ini, jika misalkan diluncurkan ke Palestina, ini bisa membunuh ribuan orang. Bayangkan, dari 10 menjadi 1, yang awalnya 10.000 orang, dengan adanya efek boikot ini, yang membuat penghasilan perusahaan itu menurun, yang bisa menyumbang 1 rudal saja. Awalnya 10, nyumbang 1, berarti 9.000 orang yang sudah tidak terbunuh. Bayangkan betapa dahsyatnya akibat boikot ini. Ingat ya, gak hanya berdampak kepada tekanan ekonomi. Dengan kita lakukan boikot ini juga tentang sikap kita terhadap perang ini. Dengan menolak beli produk dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel ini, kita tuh kayak mengirim pesan kepada mereka bahwasanya kita gak setuju dengan kebijakan mereka. Kita mau perdamaian. Karena kita rakyat sipil, kita demo aja gak akan didengerin. Ini adalah bentuk solidaritas untuk Palestina yang bisa dilakukan siapa saja, di mana aja, tanpa harus turun ke jalan atau terlibat langsung dalam politik. Bahkan jika misalkan nanti cukup banyak negara-negara atau masyarakat yang melakukan boikot ini nanti bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah mereka dalam menghadapi Israel ini. Karena bisa saja pemerintah itu mulai mempertimbangkan ulang nantinya dengan adanya kebijakan perdagangan dengan Israel ini. Terutama kalau tekanan dari masyarakat ini cukup besar. Ini bisa bikin Israel kehilangan banyak dukungan internasional dan semakin terisolasi di dunia global. Perusahaan-perusahaan yang awalnya mendukung, mereka takut nantinya untuk mendukung lagi. Di sisi lain, perusahaan yang awalnya gak punya hubungan dengan Israel bisa mulai menghindari keterlibatan dengan mereka.
Karena orang Israel ini pintar-pintar. Banyak perusahaan-perusahaan yang mau invest ke sana itu banyak. Makanya dengan adanya efek boykot ini nantinya, yang membuat perusahaan-perusahaan lain itu takut rugi jika misalkan kerjasama dengan Israel. Mereka nanti akan mengurangi untuk investasi ke Israel. Mereka akan lebih takut dan jaga jarak untuk bekerja sama dengan Israel. Maka dari itu, saya menghimbau kepada masyarakat dan mengajak kepada masyarakat untuk memboikot produk-produk Israel. Karena itu sangat berdampak sekali. Buktinya aja kemarin dengan hanya bergerakkan boikot mereka kemarin. Saham-saham perusahaan itu kan pada turun semuanya. Saham-saham perusahaan yang pro Israel itu kan pada anjlok semuanya. Nah, ini sangat berdampak boikot ini. Dan bagi kalian masih belum tahu produk-produk apa yang pro Israel, produk-produk apa yang berkaitan langsung dengan Israel, saya akan tampilkan dia. Ini produknya. Jadi saya harap kepada masyarakat kesadaran hatinya. Dan dari produk-produk yang sudah saya paparkan tadi, itu screenshot dan simpan di galeri kalian. Setiap kalian beli ke toko-toko terdekat nanti, kalian lihat apakah produk ini pro Israel atau tidak. Jadi intinya, boykot itu bukan soal nggak beli produk tertentu. Ini soal kesadaran, soal sikap, dan soal pesan yang ingin kita sampaikan ke dunia. Karena kalau kita demo, mau demo ke mana? Mau demo ke Israel, mati kalian. Jadi dengan adanya boykot ini, kita tuh kayak bisa mengirim pesan nanti. Mengirim pesan kepada sana, kalau banyak masyarakat di luar sana, itu mau perdamaian antara Palestina dan Israel ini. Apapun agama kalian, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang lain, apapun. Karena ini tuh bukan perang soal agama. Perang Israel dan Palestina ya. Ini saya kasih tahu. Perang Israel dan Palestina ini disebabkan karena keserakahan Israel yang mau merebut wilayah dan daerah Palestina, yang mau menguasai Palestina. Jadi bukan perang soal agama, bukan soal Islam dengan Yahudi, enggak. Ini lebih daripada itu. Apalagi dengan adanya serangan Israel kepada Palestina ini sudah bukan perang-perang seperti biasa. Ini lebih kepada genosida. Ratusan orang tiap hari itu meninggal. Ratusan anak, ibu-ibu, perempuan itu meninggal. Bayangkan kalau itu keluarga Anda, betapa sedihnya Anda, betapa hancurnya hidup Anda jika misalkan terbunuh seperti itu. Apalagi pada saat genjatan senjata kemarin, itu saya sempat terharu. Karena pada saat 2 bulan yang genjatan senjata kemarin, itu karena ada anak yang ditanya wartawan pada saat itu, apa yang akan kamu lakukan ketika terjadi genjatan senjata ini? Mereka tuh menjawab itu bukan pengen beli jajan, pengen beli apa, enggak. Mereka jawab, mereka mau kumpul-kumpul dengan keluarga mereka. Karena dengan adanya perang sekarang, itu banyak anak-anaknya itu gak bareng sama orang tuanya. Dengan adanya perpisahan yang dilakukan oleh Israel. Bahkan ibunya sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal. Mereka setelah adanya genjatan senjata ini, mereka mau pergi ke makamnya, mau mendoakan mereka. Bayangkan, saya tuh terharu pada saat itu. Anak kecil loh, mikirnya sudah gitu. Kalau di Indonesia, anak kecil itu ditanya mau jadi apa? Pengennya apa? Mereka pengen mobil, mereka pengen sepeda motor, pengen gini. Anak kecil di Israel loh, kalau ditanya cita-citanya apa? Cita-citanya pengen damai, pengen hidup tenang, pengen sekolah tenang, pengen belajar tenang. Itu cita-cita mereka. Makanya saya terharu kemarin, terharu. Makanya di belakang ini saya tuh kayak lebih akan sering membahas mengenai konflik Palestina dan Israel ini, agar bisa mengingatkan kalian apa yang sedang terjadi di sana, gimana keadaan di sana. Jadi jangan lupa subscribe video ini. Saya bukan nyari duit ya, enggak. Subscribe agar tujuan bisa kalian mendapatkan informasi mengenai dunia luar, mengenai geopolitik khususnya Palestina dan Israel. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you next video. Eksklusif.